Perkenalkan, nama saya Bezi Septian Wicaksono dengan NIM 122480038. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang Electrical Submersible Pump atau ESP. Jurnal acuan ini saya ambil dari analisis pendukung keputusan pemilihan Electrical Submersible Pump atau ESP dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW dari tugas akhir yang disusun oleh Bobby Apriliando dari Universitas Islam Riau, program studi teknik perminyakan. Electrical Submersible Pump atau ESP merupakan salah satu metode pengangkatan buatan atau artificial lift yang berupa pompa sentrifugal bertingkat yang setiap tingkatnya terdiri dari impler dan diffuser. Penggunaan Electrical Submersible Pump atau ESP bertujuan agar laju produksi yang ditargetkan tercapai. Pemilihan jenis dan ukuran sangat berpengaruh terhadap laju produksi yang ditargetkan karena tiap-tiap jenis dan ukuran Electrical Submersible Pump atau ESP memiliki laju produksi yang berbeda-beda. Menurut Jayanti, Rahmat, dan Joko, Electrical Submersible Pump atau ESP terbagi menjadi dua komponen, yaitu peralatan di atas permukaan atau surface equipment dan peralatan di bawah permukaan atau downhole equipment. Di sini ada jenis-jenisnya atau alat-alatnya. Yang peralatan di atas permukaan atau surface equipment ini ada switchboard, transformer, junction box, wellhead. Lalu yang peralatan di bawah permukaan atau downhole equipment itu ada motor, protector shield, intake dan gasperator, lalu ada pompa. Peralatan di atas permukaan surface, junction box. Junction box merupakan peralatan yang terletak di antara switchboard dan wellhead. Junction box berfungsi sebagai tempat sambungan kabel yang berasal dari bagian bawah permukaan ke bagian atas permukaan. Selain itu, junction box juga berfungsi sebagai saluran atau ventilasi terhadap adanya gas yang kemungkinan ikut naik ke permukaan melalui kabel, serta berperan sebagai titik uji yang mudah diakses untuk menerima peralatan di bawah permukaan. Lalu ada switchboard. Switchboard merupakan pusat kendali atau panel kontrol yang berada di atas permukaan, dilengkapi dengan motor controller, overload, underload, protection, serta alat pencatat manual atau otomatis. Fungsi utama dari switchboard yaitu menyediakan saklar hidup atau mati terkontrol dari peralatan pompa ke pasokan daya menggunakan pemisah saklar berkapasitas tinggi, melindungi peralatan surface dan downhole dari kemungkinan terjadinya masalah seperti overload dan underload current, serta dapat mendeteksi unbalanced voltage. Lalu peralatan di atas permukaan yang lainnya ada transformer. Transformer merupakan alat yang berfungsi menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformer terdiri dari core yang dikelilingi oleh koil dari lilitan kawat tembaga. Core dan koil direndam dengan minyak trafo yang bertujuan sebagai pendingin dan isolasi. Wellhead merupakan kepala sumur yang digunakan untuk menopang bobot peralatan di bawah permukaan, downhole equipment, dan untuk mempertahankan kontrol anular. Wellhead dilengkapi dengan tubing hanger khusus yang memiliki lubang yang digunakan untuk kabel pack-off dan penetrator. Pada tubing hanger terdapat hydraulic control line dan seal yang berfungsi melindungi kabel dan tulang agar tidak bocor. Lalu ada peralatan di bawah permukaan atau downhole equipment. Yang pertama ada motor. Motor merupakan alat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi putar dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu motor induksi dan magnetik. Pada jenis motor electrical submersible pump merupakan motor listrik yang memiliki dua kutub dan tiga fase yang diisi dengan minyak khusus yang memiliki tahanan listrik tinggi atau dielectric strength. Lalu ada protector seal. Protector seal merupakan rangkaian pada electrical submersible pump yang berfungsi sebagai pelindung agar fluida yang masuk melalui intake tidak masuk ke dalam motor. Sebagai penyeimbang dari tekanan yang ada di dalam motor dengan tekanan yang ada di anulus. Sebagai tempat thrust bearing untuk meredam gaya aksial yang ditimbulkan oleh pompa, serta sebagai ruang pengembangan dan penyusun minyak motor ketika temperatur motor berubah, yaitu pada saat bekerja dan pada saat dimatikan. Lalu peralatan di bawah permukaan downhole equipment ini ada
intake dan gas separator. Intake merupakan bagian dari rangkaian electrical submersible pump yang berfungsi sebagai tempat masuknya fluida dari sumur menuju pompa, sedangkan gas separator adalah bagian dari intake yang berfungsi memisahkan gas dengan cairan yang masuk. Cara kerja dari gas separator menggunakan prinsip gravitasi, yaitu ketika fluida masuk melalui intake, cairan fluida akan mengalir menuju ke bawah, kemudian didorong oleh pickup impeller menuju rangkaian pompa, sementara gas akan menguap ketika melewati intake. Lalu selanjutnya ada pompa. Pompa merupakan satu kesatuan rangkaian yang terdiri dari beberapa impeller dan beberapa diffuser yang setiap satu rangkaian terdiri dari satu impeller dan satu diffuser yang dihubungkan oleh shaft yang disebut dengan one stage. Banyak stage yang dipasang pada pompa tergantung pada head capacity dari pompa itu sendiri. Lalu prinsip kerja electrical submersible pump atau ESP ini sendiri, yang pertama ada energi listrik dialirkan dari peralatan di atas permukaan atau surface equipment, yaitu transformer dan switchboard, ke peralatan di bawah permukaan atau downhole equipment, yaitu motor menggunakan kabel yang diletakkan atau dijepit di sepanjang tubing. Yang kedua, energi listrik yang diterima pompa kemudian diubah menjadi energi potensial berupa energi putar yang digunakan untuk menggerakkan pompa. Yang ketiga ada impeller dan diffuser yang terpasang pada pompa akan menggerakkan fluida naik dan masuk melalui intake untuk selanjutnya diteruskan di setiap stage yang ada sampai fluida dapat naik ke atas permukaan. Lalu kelebihan electrical submersible pump atau ESP, yang pertama ada electrical submersible pump dapat beroperasi pada kecepatan tinggi. Yang kedua dapat memompa fluida keluar dalam jumlah yang besar. Yang ketiga dapat melakukan pemisahan pada gas yang ikut naik ke permukaan. Yang keempat sesuai digunakan untuk sumur yang mempunyai PI tinggi dan sumur-sumur yang memiliki tingkat kemiringan. Yang lima, biaya peralatan pada electrical submersible pump lebih rendah bila dibandingkan dengan laju produksi yang dicapai. Lalu kekurangan electrical submersible pump atau ESP ini ada yang pertama, biaya instalasi awal electrical submersible pump lebih mahal jika dibandingkan dengan metode artificial lift yang lainnya. Dua, penggunaan electrical submersible pump kurang baik pada sumur dengan masalah pasiran. Pada sumur Yang ketiga, pada sumur yang memiliki rate dan kecepatan tinggi pada pemompaan dapat menyebabkan pasir terlepas dari sedimentasinya dan masuk ke dalam pompa, sehingga pompa dapat mengalami abrasi, serta rate tinggi pada pemompaan dapat menyebabkan water cooling. Yang keempat, pada sumur dengan reservoir jenuh dan tekanan lapisan tanah berada di bawah tekanan saturasi, maka gas di dalam cairan dapat menurunkan efisiensi pompa atau bisa terjadi gas locking. Yang kelima, perputaran impeller pada pompa yang tinggi dapat menimbulkan emosi. Sekian presentasi saya mengenai ESP. Terima kasih.